Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Sinta. Ini berkesempatan untuk melakukan praktikum mata kuliah keperawatan maternitas, yaitu perawatan bayi baru lahir dan juga perawatan untuk tali pusatnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat-alatnya. Peralatannya yang kita butuhkan di sini ada timbangan bayi ini nantinya akan menimbang pada saat baru lahir. Kemudian ada bajunya, kemudian ada popok juga, kain bedong, kemudian ada handuk kering ya yang bisa digunakan. Nah, untuk nanti perawatan tali pusat ada namanya metode, yaitu untuk mengukur panjang bayi, kemudian ada untuk penjepit tali pusatnya, dan ada nanti ini untuk sepuit untuk injeksi neonya untuk perawatan bayi baru lahir. Kemudian ada bengkok dan alkohol swabnya, ada handscoon dan juga ada pasar. Baiklah, tadi adalah persiapan alatnya. Kemudian sekarang kita adalah persiapan si pasien. Si pasien yaitu pada bayi, kita harus mengkonsen terlebih dahulu kepada si ibunya. Baiklah, selamat siang Bu. Saya perawat Vera Sinta. Pada hari ini akan melakukan perawatan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat kepada si bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Untuk lebih pada saat melakukannya kurang lebih 30 menit. Nanti mohon kerjasamanya ya Bu. Untuk perawatan bayi baru lahir, setelah dia lahir, kemudian kita langsung melakukan antropometri. Yang pertama adalah kita melakukan penimbangan berat badan. Timbangan bayinya khusus ya, ada timbangan bukan timbangan orang dewasa, ini seperti timbangan bayi. Kemudian kita lihat hasil ukurnya. Di sini sudah tertera berapa gram bayi yang baru lahir. Kemudian kita angkat bayinya, kita letakkan di atas tempat yang datar. Kemudian kita melakukan Matlin. Ini adalah untuk mengukur panjang badan atau tinggi badan si bayi, lingkar lengan kepala dan juga kepala. Untuk melakukan pengukurannya, kita ambil dari kepalanya sampai ke ujung jari ya, ujung jari. Kemudian kita minta luruskan berapa, oke ya. Nah, kemudian didapatkan hasilnya. Kemudian lingkar kepala juga sama, kita ambil di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Nah, dari kepala melingkar. Nah, kemudian kita dapatkan juga lingkar kepalanya berapa. Setelah itu lingkar lengan juga ya, di area tangannya. Sebelumnya kita sudah inform konsen ke orang tuanya untuk melakukan tindakan. Nah, setelah melakukan pengukuran antropometri, kemudian kita jangan lupakan juga untuk melakukan suntik neoka pada paha si bayi ya. Dengan menggunakan kapas alkohol di paha, mau paha kanan atau mau paha kiri, di paha ya, atau femur. Kita infeksius atau disinfeksi, kemudian kita suntikan untuk nangis nggak ya? Nangis ya. Oke. Ya, sekarang kita ke tahap pelaksanaan. Sebelum melakukan tindakan, ada baiknya kita selalu mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Cuci tangan dengan air yang mengalir. Handscoon. Handscoonnya
handphone yang biasa ya, nggak mesti harus yang steril. Oke. Ini adalah tindakan APD ya, pemakaian untuk APD. Kalau di rumah sakit untuk tindakan ini biasanya dia menggunakan apron atau pelindung bajunya yang untuk menghindari terkenanya cairan atau darah pada si ibu dan si bayi. Bayi yang keluar dari rahim si ibu, kemudian kita lakukan perawatan bayi baru lahir. Yang pertama adalah kita ingin melihat dari sisi pernapasannya, apakah dia ada lendir atau ada hambatan di yang biasanya dilihat dari si mulut si bayi. Oke, kita lihat di mulutnya apakah ada cairan. Kalau ada, berarti kita lakukan penyedotan. Nah, jika tidak ada, kemudian nafas bayinya sudah baik, kemudian kita keringkan. Kita keringkan bisa dengan handuk, ya. Kita keringkan cairan-cairannya, bisa berupa darah atau air ketuban si ibu. Kemudian setelah dikeringkan, kemudian kita ganti dengan pemakaian baju. Tujuannya adalah untuk mencegah dia terjadinya hipotermi. Hipotermi itu adalah kondisi yang bahaya ya untuk si bayi kecil, karena dia baru keluar dari si rahim ibu, dia harus beradaptasi dengan lingkungan luarnya. Jadi dia harus segera dilakukan pemakaian baju. Popoknya terlebih dahulu. Kita siapkan popoknya terlebih dahulu ya. Tapi kalau zaman sekarang ada yang juga nggak lagi pakai popok langsung. Oke. Dedek bayinya kita pakaikan popok. Nah, pada saat bayi baru lahir ada beberapa plasenta ya, plasenta dan tali pusat itu yang masih menempel. Nih, ini namanya plasenta dan ini adalah tali pusatnya. Ini juga yang harus kita lakukan perawatan. Oke, yaitu dengan cara kita bersihkan atau kita keringkan dengan menggunakan kasa terlebih dahulu di lingkungan tali pusarnya ya, tali pusar. Kemudian kita lem untuk mencegah dia terjadinya perdarahan. Oke, setelah kita potong, kita lanjutkan pemakaian baju pada si bayi. Sebabkan ini adalah tali pusat si bayi ya. Nah, untuk tali pusat ini diharapkan kepada si ibu agar dia tetap kering, jadi jangan dibasahin dulu. Dan kemudian dilakukan perawatan setiap hari. Kemudian pemakaian baju. Untuk pemakaian baju bisa kita angkat kembali si bayinya. Nah, setelah itu kita bedong.
setelah ini, setelah dibedong si bayinya, kemudian kita dekatkan kepada si ibu untuk menstimulasi dia mendapatkan ASI. Ya, setelah ini perawatan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat ya. Jadi kalau perawatan tali pusat itu merawat tali pusatnya agar tetap kering dan cepat untuk dia putus. Untuk memulainya kita buka bedongannya ya, kita buka, kemudian kita lihat tali pusatnya. Nah di sini udah ada tali pusatnya ya. Nah untuk perawatan lukanya, perawatan tali pusatnya dengan cara kita membersihkan, bisa menggunakan air hangat dan juga menggunakan air yang tidak hangat. Jadi nanti kapasnya yang lama nanti kita ganti dengan yang baru. Kemudian kita lihat di area permukaan pusatnya apakah dia ada cairan atau ada seperti pus yang bisa menjadikan infeksi. Jadi ini yang sangat berbahaya. Nah, usahakan untuk tali pusatnya tetap kering. Oke. Dah. Baiklah, untuk tahap terakhir adalah tahap terminasi. Tahap terminasi ini yang harus juga dilakukan oleh si perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Bisa dilakukan dengan pendokumentasian, yaitu berupa video atau foto, dan juga bisa dengan catatan medis. Udah.